Kita jangan bangga melihat orang yang ahli ibadah, tapi bodoh dalam hal ilmu agama. Karena sebenarnya dia merusak agama. Jangan berlebihan dalam beragama. Jangan menjadi ahli ibadah yang hanya mematok bacaan wiritan. Sekian, lamanya sekian, bahkan cara menggerakkan kepala, tangan, atau kaki sekalian. Ini ada cerita yang masyhur, yang terkenal. Cerita dari orang solih yang diceritakan oleh ulama yang bermuka syafa di makam Rasulullah. Sayyid Muhammad bin Alawi. Ketika mereka berdialog, Sayyid bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah kelompok pertama yang berada di saf terdepan di antara umatmu ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka adalah para sahabatku. Sayyid Muhammad melanjutkan, lalu siapakah yang berada di saf kedua? Rasulullah juga menjawab, mereka juga para sahabatku. Langsung Sayyid Muhammad bertanya lagi, lalu siapa lagi di belakang mereka? Maka Rasulullah bersabda, di belakang mereka ada kelompok yang lebih besar lagi. Sayyid Muhammad bertanya lagi, siapakah kelompok tersebut? Dan dari buka syafanya tersebut Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang Indonesia yang mencintaiku. Maka ketika Sayyid Muhammad bangun dan sadar, ternyata ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tersebut benar. Karena memang banyak sekali orang di Indonesia yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita lihat di luar, orang yang bertato pun yang jarang masuk ke masjid, atau orang Islam yang tidak melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, tidak seperti orang-orang Muslim yang taat secara syariatnya. Jika ada acara maulidan, mereka hadir. Atau orang Indonesia secara kerennya, bila mendengar nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dicaci maki, mereka mengatakan, siapa orangnya? Saya akan bunuh. Saya akan datangi orang tersebut. Sampai seperti ini. Dan ini tidak dijumpai di negara lain. Dan juga kita tahu bangsa Indonesia itu yang jelas rakyatnya majemuk, yang jumlah populasi manusianya itu sampai 350 juta dengan berbagai macam agama, berbagai macam pola pikir. Mereka itu berkeinginan dengan keinginan masing-masing. Maka di sini kemunafikan yang terjadi di masa Nabi adalah kemunafikan untuk membodohi orang yang benar. Sedangkan di masa saat ini, orang munafik membodohi orang yang tidak jelas kebenarannya. Maksudnya adalah di masa kita sering menjumpai orang yang ahli ibadah yang khusyuk. Tapi maksud dari itu semua supaya bisa dihormati orang, mendapatkan pujian atau uang. Ini yang sudah terjadi pada saat-saat ini. Maka Imam Athaillah Asyakandari mengatakan dalam kitab hikamnya, ni'matani ma kharaja maujudun anhuma.
ada dua nikmat yang pasti dialami. Wala yutlikulli mukawin minhuma, dan dirasakan oleh semua makhluk, nikmatul ijadi wa nikmatul imdad, nikmat penciptaan dan nikmat pemenuhan kebutuhan hidup. Maka kedua nikmat ini dirasakan oleh setiap yang berwujud, setiap yang ada awalnya dan tidak ada dan nihil. Nikmat penciptaan telah menghilangkan ketiadaan itu darinya hingga ia menjadi ada. Tanpa nikmat itu niscaya ia tetap tidak ada. Sesuatu yang tidak ada itu tentu tidak berharga. Ketika keberadaan membutuhkan pertolongan ilahi agar sosok dan rangka fisiknya tetap ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala membantunya dengan memberinya manfaat dan melindungi dari bahaya. Oleh karena itu, nikmat penciptaan telah menghilangkan ketiadaan sebelumnya. Sedangkan nikmat pemenuhan atau bantuan ilahi dapat menghilangkan ketiadaan sesudahnya dan menggantinya dengan wujud yang berkesinambungan. Maksudnya, sesuatu yang berdasarkan kebendaan, pemenuhan kebutuhan secara jasadiah itu tidak akan bertahan lama. Itu sifatnya fana, tidak bako. Yang kekal di sisi Allah adalah bagaimana jiwa atau atma atau ruh yang senantiasa menggelora dalam diri kita, yang tiap detiknya, tiap menitnya, tiap jamnya selalu berusaha untuk menghadirkannya dimanapun kapanpun berada, selalu berkesinambungan ingat kepada Allah. Tanpa nikmat penciptaan, segala sesuatu tidak akan keluar dari ketiadaan menuju wujud. Maka di sini wujud Allah ditunjukkan. Maka ia akan tetap ma'dum, tidak ada. Kemudian tanpa nikmat pemenuhan dan bantuan Allah, wujud segala yang ada tidak akan sempurna. Ia tidak akan kekal. Bahkan ia akan cepat rusak dan luluh lantak dalam waktu yang singkat. Semuanya berlaku pada seluruh makhluk yang tinggi maupun yang rendah. Yang kaya maupun yang miskin. Yang berpangkat, berkedudukan atau yang tidak berkedudukan dan tidak berpangkat. Maka Imam Ibnu Athilah menyatakan atau menyebutkan bagian-bagian dari proses penciptaan itu. Beliau berkata, An'ama alaika awalan bil ijad. Mula-mula dia memberimu nikmat penciptaan. Wasanian bitaulil imdad. Lalu memenuhi semua kebutuhanmu secara terus-menerus. Sekiranya seorang hamba mengetahui bahwa awal dan berkesinambungan wujudnya dari Allah, niscaya ia mengetahui bahwa kebutuhan adalah sifat aslinya. Seperti kita semua yang memang secara dibentuknya kita, yang Allah abadikan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan tidaklah kujadikan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Dalam perjanjian tersebut, bahwasannya manusia mereka berkelana di negeri antah berantah, yang konsekuensinya dari perjanjian awal, baik jin dan manusia harus beribadah kepada penciptanya, harus mengabdi sebagai hamba kepada Tuhannya tanpa ada konsekuensi apapun. Begitu pula perjanjian kita kepada Allah dengan proses talqin zikir kepada Khalifatullah, yaitu Syekh Mursyid pada zaman ini. Perjanjian itu tidak boleh dilanggar. Perjanjian itu tidak bisa diputus selama mereka itu melakukan perjalanannya dengan kemampuannya untuk bisa bersama dengan orang yang dicintai oleh Allah, dengan beribadah kepadanya, dengan berzikir kepadanya, maka perjanjian itu harus berkesinambungan. Bahwasannya pastinya mereka akan pulang kembali kepada negeri asalnya. Maka dari itu, semua manusia amat membutuhkan pertolongan Allah, karena setelah berwujud, setiap saat ia teramat miskin dan papa. Ia amat membutuhkan pertolongan dan pemenuhan kebutuhan dalam kehidupannya. Mungkin kita lihat pada saat ini, bagaimana pemenuhan kebutuhan yang sifatnya bendawi yang harus diwujudkan. Contoh yang pasti, bagaimana sekarang ini manusia butuh dengan skincare, baik perempuan ataupun laki, agar penampilan fisiknya itu luar biasa di hadapan orang lain. Yang tadinya hitam menjadi putih atau menjadi glowing. Ini hanya pemenuhan kebutuhan daripada sifatnya bendawi, yang memang tidak akan kekal dan sifatnya fana, yang muda menjadi tua, yang tua makin tidak kuat tenaganya, penglihatannya, dan pendengarannya. Ini adalah sesuatu yang pasti. Tapi sesuatu yang pasti secara jasadiah itu sekarang diperterutkan untuk dibuktikan agar bisa memenuhi kebutuhan yang sifatnya indrawi secara lahiriah saja. Maka ini yang menjadi kesesatan untuk kita semua kepada tujuan yang hak. Yang mana kita semua tahu kita beribadah kepada Allah dengan niatan ilahi anta maksudi. Diajarkan oleh pengersaabah bagaimana semuanya tujuan kita secara namanya tertuju, terfokus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada hal-hal yang lain. Kita bekerja karena Allah, kita berkeluarga karena Allah, kita berguru karena Allah. Semuanya dikarenakan Allah pada tujuan semula, yaitu inamal a'malu binniyat. Amal kita bagaimana daripada niat kita semua. Maka dari hal-hal tersebut kita melihat pada saat ini betapa kemunafik mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara bendawi, itu mereka melupakan melanggar koridor-koridor yang berlaku secara hukum yang jelas. Ini yang menjadi patokan untuk kita. Bagaimana kita bijaknya dalam melakukan kehidupan di dunia ini. Cara menyampaikan, cara berdialog, cara bergaul dengan masyarakat. Tujuannya apa? Supaya tidak timbul saling silang sengketa. Karena luar biasa munafik itu yang sekarang ini dipertontonkan hanya apa? Baik di mata manusia,
Tapi lupa mereka bahwa sesungguhnya mereka sudah membodohi Allah, sudah membohongi Allah, sudah menipu Allah. Maka kita bersyukur punya guru yang mengajarkan kita menjauhkan daripada sifat-sifat munafik. Maka Allah tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikanlah hati saya dari penyakit munafik. Bagaimana penyakit munafik itu dihilangkan? Dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu cerita, kita tahu Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan yang pernah sowan berkunjung pada Syekh Khalil Bangkalan Syekh Khalil Bangkalan Madura, atau dikatakan Syekh Hasan yang tinggalnya di Manggarai Madura, bukan Jakarta. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren tua, yaitu pesantren Sidogiri di Pasuruan. Saya pernah datang ke sana di Sidogiri, Pasuruan. Beliau pernah menangis dan berkata, "Ya Mbah Khalil, saya ini soleh dan alim karena keinginan saya sendiri untuk Allah. Tapi kenapa saya terkenal akan kesolehan saya? Orang-orang menjadi sering soal kepada saya, memberikan uang, hadiah, dan lain-lain." Kiai Hamid sebagai ulama yang besar, yang terkenal di masyarakat, dan alim, kecewa melihat kesolehannya menjadi uang. Karena Kiai Hamid bukanlah orang biasa yang suka berbuat kesolehan, akan menjawab pertanyaan daripada Syekh Abdul Hamid atau Kiai Haji Abdul Hamid. Itu adalah urusanmu sendiri. Yang bisa menjawabnya adalah keputusanmu sendiri. Maka banyak ulama memiliki sikap sinis supaya sikap sinisnya itu bisa menjaganya agar orang lain tidak perlu segan dan tidak memberinya uang. Ini sekarang ditunjukkan oleh guru kita. Bagaimana Abah tunjukkan bahwa secara komunikasi Abah menunjukkan, ini loh saya yang tidak terpaku dalam hal dunia saja. Tidak terpaku dengan sebutan gelar saja. Tapi bagaimana manusia, insan, betul-betul bisa menjalankan iradah Allah dengan penuh tanggung jawabnya, agar mereka bukan menjadi orang yang sekedar basa-basi saja, tapi betul-betul melakukan semua kehidupannya, bagaimana raganya itu berjalan, nyawanya berjalan, dan rasanya sampai kepada tujuannya. Maka di sini kita bisa tahu bahwasannya apa yang disampaikan oleh guru kita pengersa Abah Aos bukan suatu yang sifatnya hanya untuk membuka kebisingan di dunia saja, tapi membuat mereka berpikir. Karena seorang mursyid itu politiknya di atas raja-raja dan siasatnya di atas para hukama. Maka bersyukur kita punya guru yang mempunyai visioner ke depan, yang orang belum berpikir, beliau sudah berpikir sejauh mungkin. Agar menjadikan apa? Hei Ikhwan, hei jamaah ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mansuriyah Singlah Rasa PPKN, jangan engkau punya sifat munafik, jangan engkau punya sifat pengecut, tapi jadikan bagaimana Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mansuriyah Singlah Rasa itu bisa berjalan dengan berkesinambungan, dengan mengamankan dan melestarikan ajaran ini dengan pokok-pokok ajaran yang diajarkan guru kita. Bagaimana dimanapun, kapanpun berada, kita
bisa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka langkah-langkah kamu tidak akan tersesat. Langkah-langkah kamu akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasanya lisanul arif qalamullah. Ucapan orang-orang yang arif, orang-orang yang sampai kepada Allah, orang yang bermakrifat kepada Allah dengan hakikat makrifat adalah penanya Allah. Maka apapun yang dikatakan oleh beliau, kita percaya sepenuhnya. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah namanya dimi'rajkan baginda Nabi Muhammad SAW, tapi beliau tambah yakin apa yang dikatakan oleh Rasulullah bahwasannya beliau sudah diperjalankan oleh Allah. Begitu pula guru kita, apapun yang disampaikannya itu adalah hakikatnya dari Allah dan dari wasilah ahli silsilah dari pangsa Aba Anom, Aba Sepuh, Syekh Tolha, Syekh Hotif Sambas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita semua bisa berpegang dengan itu, bahwasannya apa yang dikatakan guru kita, bagaimana bisa menopang lahiriah kita dengan keyakinan yang pasti yang Allah berikan nikmat kepadanya, agar berfungsi tidak menjadi orang-orang yang munafik, bukan menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah. Tapi bagaimana raga kita menjadi orang-orang yang betul Islam, pasrah, tunduk taat kepada Allah, dan hati kita selalu bersamanya dimanapun kapanpun kita berada, bersama dengan orang-orang yang senantiasa dikasih oleh Allah, yaitu guru agung kita semua berserta ahli silsilah. Semoga Allah berikan kepada kita kemampuan untuk berpikir, untuk berzikir yang tiada lain tujuannya. Kita semua akan dikembalikan kepada Allah dalam keadaan yang fitrah, suci daripada keadaan apapun, yang tujuannya satu, bagaimana hati kita, kolbu kita teraliri cahaya la ilaha illallah, maka dengan nur itu yang membawa kita sampai kurbah toyaroh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah semuanya, segalanya selamanya. Mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.